Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Ibu doakan semoga sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, di pembelajaran 4 dan 5. Anak-anakku, sebelum belajar mari kita berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi pemahaman serta ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Anak-anakku yang ibu sayangi, pada pembelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, di antaranya bergerak dan memerlukan makan, bentuk syukur kepada Tuhan, dan penjumlahan bilangan angka 4. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah 1. Kalian dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, kalian dapat menyebutkan bentuk syukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna sila Pancasila yang pertama. Ketiga, kalian dapat menjelaskan penjumlahan bilangan angka 4. Anak-anakku yang ibu sayangi, pada pembahasan sebelumnya, ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya bergerak. Apa tujuan makhluk hidup bergerak? Ya, untuk mencari makanan, mencari tempat untuk membuat sarang, atau untuk menghindari musuh. Cara bergerak setiap makhluk itu berbeda-beda. Contoh, cara bergerak kuda berbeda dengan cara bergerak lumba-lumba. Kuda berlari menggunakan kaki, sedangkan lumba-lumba berenang menggunakan sirip dan ekornya. Hewan lain juga memiliki alat gerak yang berbeda. Ada yang bergerak dengan cara melata, terbang, melompat, dan lain sebagainya. Jadi hewan melompat itu contohnya apa, anak-anak? Ya, kelinci, katak, tupai, cangkrik, dan lain sebagainya. Kemudian hewan berjalan, contohnya apa, anak-anak? Sapi, kambing, ayam, kucing, harimau, dan sebagainya. Kemudian hewan terbang, contohnya burung, kupu-kupu, nyamuk, lalat, belalang, dan sebagainya. Hewan melata, contohnya apa? Ya, cacing, lagi ular, kaki seribu, bekicot, dan sebagainya. Anak-anakku, apakah kalian makan setiap hari? Bagaimana seandainya
anak-anakku tidak makan sehari. Ya, tentunya lemas. Jadi manusia itu sangat memerlukan makan agar kita tetap hidup. Jadi makanan itu berguna untuk pertumbuhan dan menghasilkan tenaga. Tenaga untuk apa? Ya, yaitu untuk bergerak, melakukan kegiatan. Sumber makanan yang kita makan itu diperoleh melalui tumbuhan, hewan. Ya, jadi yang berasal dari tumbuhan itu seperti nasi, jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kalau yang berasal dari hewan, ya misalnya kita makan daging, telur, dan susu. Makanan yang kita makan itu harus bergizi agar tubuh kita tetap sehat. Makanan bergizi itu banyak mengandung zat yang diperlukan tubuh, misalnya karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Ya, contoh makanan mengandung karbohidrat apa? Ya, nasi, ketela, dan jagung. Yang mengandung protein, misalnya kacang panjang, kacang hijau, telur, daging, dan ikan. Kemudian yang mengandung lemak seperti keju, yang mengandung vitamin, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Anak-anakku, Tuhan telah menciptakan kita dengan sempurna. Salah satu bentuk syukur kepada Tuhan adalah kita harus senantiasa menjaga kesehatan. Dengan badan yang sehat, kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Tapi jika kita sehat, aktivitas kita terganggu. Bersyukur kepada Tuhan itu merupakan salah satu bentuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita antara lain makan makanan yang sehat dan berolahraga. Jadi, dengan asupan makanan yang kita makan harus diperhatikan. Kita harus memilih makanan yang sehat dan memberikan manfaat untuk tubuh kita. Pada proses pertumbuhan dan perkembangan, makan makanan yang sehat juga itu harus diimbangi dengan berolahraga yang teratur. Jadi sebelum melakukan olahraga, kita memilih olahraga yang kita senangi. Kenapa? Karena kita akan membuat lebih nyaman dan lebih bersemangat ketika kita berolahraga. Selanjutnya, penjumlahan bilangan 4 angka dapat dihitung dengan cara bersusun. Kita harus ingat saat menjumlah dengan cara bersusun, itu bilangan sesuai dengan tempatnya. Satuan harus ditempatkan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan. Begitu juga ribuan lurus dengan ribuan. Contoh, Pak Hasan membeli ayam yang akan diternakkan sebanyak 1.620 ekor.
Keesokan harinya, Pak Hasan membeli anak ayam lagi sebanyak 1.350 ekor. Berapa jumlah semua anak ayam Pak Hasan? Jadi, untuk menghitung jumlah seluruh anak ayam Pak Hasan dapat dilakukan dengan cara penjumlahan. Jadi, cara menjumlahkan itu disusun ke bawah seperti ini. 1.620 ditambah 1.350 hasilnya 2.970. Jadi jumlah seluruh anak ayam Pak Hasan itu ada 2.970 ekor. Kemudian penjumlahan selanjutnya 1.700 ditambah 2.250. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, kita susun ke bawah. Puluhan, 0, 0 tambah 0, 0 ditambah 5, hasilnya 5. 7 ditambah 2, hasilnya 9. 1 ditambah 3, hasilnya 3. Jadi jumlah keseluruhan adalah 3.950. Contoh lain, 2.790 ditambah 1.250. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, kita susun ke bawah lagi. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 9 ditambah 5 hasilnya 14. Ya, 14. Kemudian disimpan 1. 7 ditambah 2 hasilnya 9. Tambah 1 berarti 10. 10 ditulis 0, disimpan 1. Kemudian 2 ditambah 1 hasilnya 3, ditambah 1. Tadi simpanannya berarti 4. Jadi hasilnya adalah 4.040. Bagaimana anak-anak? Lanjut, satu contoh lagi. 2.555 ditambah 2.850. 5 tambah 0 anak, 5. Kemudian 5 tambah 5, 10 ditulis 0, disimpan 1. 5 ditambah 8, hasilnya berapa anak-anak? 13. Ditambah 1 tadi berarti 14. Ditulis 4. Kemudian disimpan 1. 2 ditambah 2, 4. Simpannya tadi 1 menjadi 5. Jadi hasilnya adalah 5.405. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham? Sampai di sini. Alhamdulillah, materi hari ini sudah cukup. Kalau ada yang kurang jelas bisa diwapri Ibu. Dan untuk itu Ibu berikan tugas pada penilaian pembelajaran 5 nomor 1 sampai 10 yang ada di halaman 20 sampai 21. Pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan baca doa dan Ibu akhiri
dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.